Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Kampus Biru Channel, sebuah channel inspiratif yang selalu menyajikan informasi seputar teknologi dan pendidikan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya membuat daftar isi secara otomatis. Karena sebuah karya ilmiah, baik itu makalah, skripsi, tesis maupun disertasi, itu sangat membutuhkan sekali yang namanya daftar isi. Nah, untuk membuat daftar isi otomatis, yang kita butuhkan sekali tentu saja adalah sebuah dokumen atau file dari sebuah karya ilmiah. Untuk itu saya telah menyediakan sebuah contoh dokumen karya ilmiah yang nanti kita akan buatkan daftar isinya. Nah, ini sudah saya sediakan, hanya sekedar contoh saja. Ada cover atau halaman judul, ada kata pengantar, daftar isi. Ini yang simpel-simpel saja ya. Kemudian bab 1, bab 2, dan seterusnya. Namun yang paling penting adalah bahwa dokumen yang akan kita buat ini telah ada nomor halamannya ya. Kalaupun tidak ada nanti bisa dibuat belakangan. Namun tentunya nanti kita harus melakukan update kembali terhadap daftar isi yang telah kita buat. Jadi alangkah baiknya jika terlebih dahulu sahabat-sahabat membuat nomor halaman sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, sebetulnya tutorial ini merupakan kelanjutan dari tutorial-tutorial sebelumnya pada part 1, part 2, dan part 3. Part-part tersebut sebetulnya mempunyai hubungan dengan pembahasan kita pada kali ini, karena kalau sahabat-sahabat telah mengikuti setiap langkah-langkah yang telah dilakukan pada video-video sebelumnya, maka pembuatan daftar isi otomatis ini akan semakin mudah. Namun ada baiknya jika pada kesempatan ini saya akan mengulang sedikit tentang pembuatan template, karena ini sangat erat hubungannya dengan pembuatan daftar isi otomatis ini. Oke, yang pertama yang kita lakukan adalah kita terlebih dahulu harus membuat stylus, karena tanpa stylus ini maka kita tidak akan bisa membuat daftar isi otomatis. Dan saya harap skripsi sahabat-sahabat sekalian telah diformat dengan rapi agar stylus yang kita buat nanti bisa digunakan dengan baik untuk tahapan-tahapan selanjutnya. Oke, yang pertama kita mulai dari kata pengantar. Kita blok kata pengantar. Saya perbesar dulu supaya kelihatan jelas. Ya, kita blok kata pengantar. Kemudian pada bagian stylus di tombol more, sini tombol more kita klik. Kemudian kita klik atau kita pilih Save Selection as a New Quick Style. Nah, kemudian setelah muncul kotak dialog ini, pada bagian name kita hapus style 1 ini, kita ganti namanya menjadi bab. Kenapa bab? Pada ini kata pengantar ya, karena levelnya kita harus perhatikan, kita mempunyai leveling penomoran ya. Dan kata pengantar ini satu level dengan penomoran bab. Oleh karena itu kita cukup beri nama stylenya adalah style bab. Tidak perlu bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya, karena semua bab atau semua judul yang ada di tengah sini nanti itu satu level penomornya dengan bab. Jadi setiap bab, walaupun bab 1 sampai bab 10 pun cukup satu saja stylenya. Kemudian setelah kita ganti namanya menjadi bab, kemudian kita klik OK. Nah, sekarang kita sudah punya styles heading bab. Oke, selanjutnya pada daftar isi
Nah, kalaupun daftar isi ini di pinggir ya, kita pinggirkan seperti ini, ketika kita klik heading bab karena dia adalah satu level dengan bab, maka dia akan ke tengah. Itu fungsinya. Jadi dia bisa nanti memformat. Kita nggak capek-capek lagi harus memberikan formatnya, kita tebelin, kita besarin hurufnya dan lain sebagainya. Yang penting ketika pertama kita membuat stylesnya, formatnya sudah benar. Jadi yang lain tinggal mengikuti saja. Oke, selanjutnya pada bab 1 juga kita buatkan hal yang sama. Pada video sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa untuk bab 1 ini, agar nanti pada daftar isi tidak ada nomor, tidak ada titik-titik seperti ini, karena seharusnya penulisan bab 1 itu seperti ini ya. Bab 1 pendahuluan, baru ada titik-titiknya. Agar nanti bentuknya seperti ini, maka kita letakkan kursor di pendahuluan, kemudian pada keyboard tekan tahan tombol shift, kemudian kita tekan enter satu kali. Nah, seperti ini ya. Walaupun ini terlihat dua baris, sebetulnya dengan menekan shift enter berarti dua baris ini itu sebetulnya hanya berada pada satu line ya, pada satu baris. Oke, selanjutnya kita blok bab 1 sampai pendahuluan, kemudian kembali kita klik styles bab ini. Oke, kemudian untuk latar belakang masalah juga kita harus buatkan template-nya atau stylesnya. Kembali kita klik pada more, kemudian pilih shape selection, kemudian style 1 ini kita ganti namanya menjadi sub 1. Pada video yang lalu juga sudah saya jelaskan seperti itu. Kemudian oke. Nah, sekarang kita juga sudah punya stylus sub 1. Selanjutnya pada identifikasi masalah, pada poin B juga kita blok, kemudian kita klik sub 1 kembali. Pada batasan masalah juga sama seperti itu, klik sub 1 karena berada pada satu level penomorannya. Rumusan masalah juga kita klik sub 1, tujuan dan kegunaan sama, kita klik sub 1. Nah, pada bab 2 ya sama seperti tadi ya, yang harus kita lakukan, kita naikkan ke atas tinjauan pustakanya, kemudian kita tekan shift, kemudian enter. Selanjutnya kita blok atau tandai dan kita klik bab. Nah, selanjutnya pada kajian teoritis juga kita blok, kemudian kita beri stylus sub 1. Kalau penomorannya berubah menjadi F atau yang lain, seharusnya kan di sini A, kita cukup klik kanan pada bagian sini. Di sini ada bacanya restart at A, kita klik ini. Nah, kita perhatikan dia sudah kembali menjadi A. Nah, kalau dia maju seperti ini ya, kita tinggal mundurkan saja dengan mengklik trace indent ya. Oke, nah selanjutnya untuk teori 1 juga seperti itu sama. Ini karena teori 1 belum punya stylusnya, tentunya kita harus buatkan stylusnya untuk teori 1. Sama seperti tadi, kita tekan tombol more, kemudian pilih shape selection. Pada style 1 kita ganti namanya menjadi sub 2, kemudian kita oke. Sekarang sudah ada sub 1, sub 2 ya. Kemudian kita scroll lagi ke bawah, kita cari di sini ada teori 2, kita klik sub 2.
Kemudian studi relevan ini A, tapi kita blok saja. Ini bagiannya tadi atau levelingnya adalah sub 1. Kita klik saja sub 1, maka otomatis dia akan berubah menjadi B. Oke, pada bab 3 juga sama seperti tadi. Kita tekan shift enter, kemudian kita blok, klik heading style bab, kemudian pada pendekatan dan desain ini adalah sub 1. Ketika dia berubah seperti ini sama seperti tadi, ketika berubah menjadi C atau huruf yang lain, kita cukup klik kanan dan kita restart at A, dan kemudian kita mundurkan ya. Ingat, kita mundurkan dengan mengklik decrease indent. Oke. Selanjutnya setting penelitiannya juga kita klik sub 1. Ini juga sama sub 1, ini juga sub 1. Oke, nah daftar pustakanya juga kita blok, kita kasih nama bab. Oke, karena sudah habis ya, karena hanya sampai bab 3 saya berikan contoh. Kemudian kita kembali ke atas ya, kita kembali ke atas, kita cari halaman daftar isi. Di bagian sini kita enter, berikan perataan justify. Nah, kemudian pada menu reference ya, kita klik menu reference. Nah, di sini ada ribbon table of content. Kita klik panahnya. Di bagian bawah sini ya, di sini ya, kita pilih insert table of content. Nah, kemudian akan muncul kotak dialog table of content. Nah, pada bagian ini kita harus pastikan bahwa kita berada pada tab table of content, bukan yang lain ini ya, tapi pada bagian table of content. Kemudian pastikan juga di sini sudah tercentang show page numbers. Kemudian yang nomor 2 ini juga sudah tercentang ya. Dan pada bagian tab leadernya juga kita pilih yang titik-titik ya. Pada bagian format kita klik juga, nggak usah diganti, biasanya sudah defaultnya seperti ini. From template, kemudian show levelnya berapa level nanti yang akan kita buat. Level itu maksudnya adalah penomoran ini, level penomoran heading 1, heading 2, heading 3, ada bertingkat seperti ini ya. Kalau kita hanya ingin 2 saja ya kita turunkan ya, jadi seperti ini. Atau kita pengen lurus saja semuanya lurus saja, tidak ada tingkatan, maka cukup level 1 saja ya, 1 level saja kalau kita ingin lurus ya. Oke, sekarang kita tetap 3 saja ya, karena kita akan buat bertingkat seperti tadi. Oke, selanjutnya pada bagian option kita klik pada bagian TOC level. Sini ada heading 1, heading 2, 2, heading 3, 3. Nah, kita apakah menggunakan ini? Kita tadi sudah menggunakan bab sub 1, sub 2. Berarti ini kita hapus saja. Kita backspace, kita hapus. Kalau dari depan sini kita delete ya, sama saja, yang penting terhapus. Kemudian kita cari stylus yang sudah kita buat. Nah, di sini ada bab ya, di sini ada bab. Kita berikan level 1. Kemudian kita cari sub lagi ya, sub 1 dan sub 2. Nah, di bawah sekali ada sub 1. Ini kita beri level 2 dan sub 2-nya level 3. Oke, sudah seperti ini. Kemudian kita klik OK.
kemudian kembali kita klik OK lagi. Tada, sudah selesai ya. Akan muncul daftar isi secara otomatis. Namun ada yang kurang sepertinya. Di sini mulai dari halaman 2. Seharusnya ada halaman judul yang belum kita buatkan daftar isinya. Nah, bagaimana caranya? Caranya sebetulnya kita siasatin saja dengan kita tuliskan saja halaman judul ya. Halaman judul ya, kemudian kita blok halaman judul, kemudian kita klik home karena stylus itu berada di home. Kemudian kita klik stylus heading bulb. Agar tulisan ini tidak kelihatan, kita beri font color font atau warna fontnya menjadi putih. Nah, sekarang tulisannya tidak terlihat ya. Tapi jangan dihapus ya, sebetulnya di sini ada tulisan. Kemudian kita kembali ke daftar isi, kita klik saja di salah satu bagiannya. Kemudian kita klik kanan, kemudian klik update field. Di sini ada dua pilihan. Yang pertama update page number only, dan yang kedua adalah update entire table. Kalau yang pertama ini hanya untuk mengupdate apabila ada perubahan nomor halaman. Tapi kalau ada perubahan penulisan seperti judul dan lain sebagainya yang berubah, kita harus mengklik update entire table ya. Karena tadi kan kita ingin menambah tulisan halaman ya, halaman judul. Maka kita klik yang kedua ini, kemudian kita OK. Sekarang daftar isi kita sudah ada halaman judulnya ya, ada tulisan halaman judul dengan halaman 1. Oke, ini terlihat agak berantakan, bisa kita rapikan ya. Pada halaman judul misalnya biasanya sini agak tebal ya, kita bisa blok, kemudian kita kasih bold, kata pengantarnya juga seperti itu kita boldkan, daftar isi juga kita bold, bab 1 sama kita boldkan, bab 2, pokoknya pada bagian bab biasanya di bold ya, pada level bab, ini level bab namanya. Daftar pustaka juga level bab kita boldkan ya. Pelan-pelan ngebloknya. Oke, sudah bold semua pada level bab. Kemudian untuk latar belakang masalah ini juga biasanya kita geser ya. Ini terlalu jauh jarak A-nya. Kita geser bagian atas ini ya. Di sini kita klik di latar belakang masalahnya. Kemudian di bagian atas ini, di bagian ruler, ini di left indent ini kita klik tahan, kemudian kita geser. Kira-kira di mana mau kita letakkan? Kira-kira segitu ya. Nanti semuanya akan mengikuti ya. Nah, bagian satu level dia akan lurus. Nah, kemudian juga pada teori ini juga berarti harus kita majukan ya. Kita klik saja di sini, kemudian sama seperti tadi di left indentnya kita drag ya, kita tekan tahan geser. Kalau mau diluruskan ya, kita luruskan ke sini. Oke. Nah, sekarang daftar isi kita sudah terlihat rapi. Kelebihan dari daftar isi otomatis ini adalah
ketika kita memiliki banyak halaman, maka kita akan mudah untuk menuju ke halaman tersebut. Dan juga ketika ada perubahan-perubahan pada judul atau pada halaman, kita tinggal update sehingga bisa berubah secara otomatis. Dan juga kita bisa menuju ke halaman yang kita inginkan dengan sekali klik saja. Misalnya kita ingin ke daftar pustaka di bagian bawah atau bagian ini saja ya, subjek penelitian. Tekan kontrol, tahan, kemudian kita klik judul yang kita inginkan. Nah, kita akan menuju ke halaman tersebut. Nah, itulah kelebihan dari daftar isi otomatis. Nah, saya kira sudah selesai. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua dapat memahaminya dan dapat mempraktekannya di rumah atau di tempat masing-masing. Jika Anda menganggap bahwa video ini bermanfaat dan berguna, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya agar orang lain juga merasakan manfaat dari pengetahuan ini. Demikian, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.